terbelah dan terpisah oleh Muhammad Aditya. Runtuh dan terbengkalai, bukan bangunan maupun rumah. Di atas tanah yang kaya, ada banyak penindasan yang selalu ingin hidup kaya. Kayu, batu, ranting bisa menjadi sebuah harta, walaupun tak semua punya. Sebelum 2025 hingga 2020, kehidupan baik-baik saja. Sebelum seorang pemimpin baru bangkit. Tubuh besar dengan perut yang besar, serta jubah hitam yang dilengkapi lencana-lencana membuatnya sangat perkasa seperti pemimpin. Kak, kenapa di zaman kakek begitu makmur kepemimpinannya? Memang dulu sangat makmur dan damai. Tetapi ketika kejahatan di negara musnah, kenapa kak? Kak, kakek terdiam begitu saja. Kak, kakek, aku terus memanggilnya. Bro, kakek terjatuh. Kak, kakek, kepanikan mulai menyebar di dalam pikiran. Semua berlalu setelah orang desa berkumpul di atas tanah yang berukuran dengan lubang berukuran 2 meter kali 0,5 meter, di mana kakek telah tertidur dengan selimut putihnya. Kesedihan telah berlalu. Kini tiba saatnya untuk meneruskan rumah kakek yang terbuat dari rajutan-rajutan bambu yang kokoh. Rumah yang di mata orang lain itu buruk tak seburuk di mataku. Semua ini adalah sebuah keindahan yang natural. Kebun, taman, dan mungkin akan menemani aku dan adik perempuan. Selamat pagi. Apakah ini rumah Mas Takah Rusman? Terdengar seorang memanggilku di balik pintu bambu yang agak rapuh dan nan lusuh. Siapa? Aku menjawab dari ruangan yang paling jauh, lebih jauh dari pintu rumah yang usang ini. Mas, mohon maaf, bisa keluar sebentar? Aku berjalan pelan menuju ruang yang selalu dihadiri oleh banyak orang-orang asing tak semestinya ku kenal. Menoleh ke arah jendela kaca, dia berjas hitam dengan 2 teman yang kekar, seperti seorang perampok. Aku menghampirinya perlahan dengan wajah kusam. Kami adalah dari pihak manajemen PT Niaga. Di sini kami bertujuan untuk mengambil lahan sekitar sini dan terpaksa beberapa rumah harus tergusur, termasuk rumah Anda. Senyumnya sangat egois. Hawa nafsu terasa begitu kuat. Harta, kekuasaan, semua aku rasakan dalam dirinya. Sebelum perginya kakekku, beliau berpesan bahwa sebuah keajaiban akan ada ketika aku berumur di 20 tahun. Sekarang aku tahu kenapa apa yang dikatakannya, kemungkinan ini masih sedikit. Harus kuaktifkan lagi sekarang. Tak hanya rasa, tapi hawa dan muncul suara kalimat-kalimat yang membuktikan jika dia benar-benar haus akan kekuasaan. Lihat saja siapa kau para petinggi-petinggi sok pintar. Sebentar lagi tanah wilayah ini akan jadi milikku seorang saja. Aku mendengar ucapannya, lantas aku menolak secara spontan. Tidak, tak akan aku berikan. Hei, rakyat kecil, kau bisa apa? Aku bisa membuat para warga marah kepadamu. Lihat saja, siapa yang nanti akan kesusahan. Pokoknya kalian yang harus benar-benar pergi. Sudah saya tetapkan bahwa tanah ini milikku. Surat-surat juga sudah ada di tanganku. Pokoknya aku gak bakal pergi menyerahkan tanah ini kepadamu, berapapun harganya. Oke, aku akan beri waktu kalian hingga besok. Jika tidak segera pergi, maka kalian akan pergi terpaksa bersama rumah lusuh kalian. Ternyata mereka lebih banyak dari yang kukira. Di setiap warga ada 3 pria yang menghampiri, dan sepertinya kita terjebak. Kini yang ku tebak, mereka yang di sini hanyalah bawahan. Aku harus menyelidiki, mencari
mungkin membunuhnya. Mungkin kalau lebih seru, aku mutilasi kepala, aku pajang di depan gapura desa. Duduk di atas meja dengan seduh kopi di gelap sunyinya malam. Dengan lampu pelita kecil, menunggu seorang untuk melakukan perencanaan pembangunan, menatap langit dan beberapa rumah warga. Bagaimana jika semua rakyat kecil tertindas oleh para petinggi? Aku berbicara tanpa aku sadari. Malam demi malam kesedihan dan pikiranku makin tertebar dan terlontar. Petinggi-petinggi itu, mereka sesungguhnya mau apa? Bukankah sudah cukup dengan harta yang dimilikinya? Negara ini apa? Negara apa dengan negara ini? Begitu terpandang hal-hal buruknya di depan mata sendiri. Semua lenyap begitu saja, kemakmuran, keadilan, dan suara penegak kebenaran. Tiba-tiba banyak warga yang keluar dan menghampiri aku. Mas Taka, Anda punya solusi untuk hal ini tidak? Pak Rumi selaku RT tiba. Saya hanya bisa pasrah. Sekarang Pak Rumi, semua akan hilang besok. Pak, ada kabar dari desa sebelah. Seorang warga berteriak keras dari ujung kegulitaan yang sunyi. Ada apa Pak Jamal? Pak, ternyata seorang di balik semua itu. Siapa Pak? Dia adalah Pak Jamal membisikkan dan memberitahu sebuah rencana lalu kurancang. Akhirnya semua setuju dan memulai apa? Keesokan paginya, suara motor konstruksi monster setinggi pepohonan di sekitaran tiba. Wajahnya yang keriput tapi sedikit tembem, dengan peci hitam dan jas hitam, menambah perwujudan sosok asli dari dirinya. Besarnya perut menunjukkan jika dia kenyang oleh kekuasaan yang besar. Selamat pagi wahai rakyatku yang miskin, dia bergumam di hadapan para warga. Apakah kalian sudah siap? Apakah ada kata terakhir? Sebesar apapun kekuatan kalian tidak akan bisa menghancurkan kami. Oh, bolehlah, boleh. Ayo langsung saja kita mulai. Pria gendut itu mulai beranjak pergi dari kami. Siap Pak Mulwo, pegawai atau mungkin budak dari Pak Mulwo gendut itu mulai menyalakan mesinnya. Suara gemuruh mesin dan knalpot penuh dengan asap yang keluar membuat kami hampir ragu-ragu untuk melakukan rencana ini yang telah kami buat. Mesin kematian semakin mendekat, makin dekat sekali. Tapi mereka sangat rendah dalam berpikir. Hitam datang, melaju dari arah ladang menuju kemari. Kilatan cahaya yang begitu cepat berhembus. Sesungguhnya dia merupakan sebuah legenda di desa ini. Namun ternyata dia memang benar-benar nyata. Satu persatu pegawai termutilasi, darah tercipat seperti air hujan, kepala berterbangan seperti burung tak bersayap. Jubah hitam dikenakan membuat banyak bagian-bagian tubuh terancam sempurna seperti ubi. Semua selesai, tinggal pemimpin jahanam itu. Sini kau, sialan. Dia ketakutan, kecepatan seperti kilat menghampiri seorang pemimpin tersebut hingga tubuhnya terjatuh dan kepalanya terpenggal oleh sebilah pedang yang dipegang oleh si hitam. Semua kembali ke arah kebenaran, namun kekuasaan sekarang menjadi kosong. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Aditya, pamit undur diri.